Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi terus teman bersama Dapa Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Yaitu proses pembajakan, bisa dikatakan akan tanam lagi, bisa dikatakan akan memulai era baru tanam yang kedua, yaitu berupa padi. Ini nanti rencana kita gunakan varietas yaitu Pertiwi 2. Ini tanpa kita lakukan yaitu pencampuran, karena varietas Pertiwi 2 ini kategori baru. Nanti kita lihat untuk ketahanannya sebagaimana, nanti kita review untuk perawatan-perawatannya apakah sama dengan padi-padi sebelumnya. Terinspirasi yaitu Pertiwi 2 ini sangat kokoh, sangat kuat, seiring dengan bentuknya yang mirip padi Cihirang yang lama, mungkin sudah disempurnakan, namun berganti nama Pertiwi 2. Ini nampak masih kita lakukan pembajakan, benihnya juga masih kita di tempat pembenihan yang nanti dalam jangka 2-3 hari akan dilakukan penanaman. Proses pembajakannya yaitu seperti ini, nampak membalik tanah, yaitu berupa jerami bekas apa ini, panenan. Nampak airnya juga sedang, tidak menggenang, tidak terlalu banyak. Lek sarapan lek kamu? Iki lho, sarapan ya. Oh, jadi tak kirim jam pira wis? Ada. Jam 10-11 ngono. Nek isuk iki gak usah. Pikirku kan ora kaya cacan dek ngarep ae. Berarti intine iki wis wareg engko jam-jam 10-11 ngono ya. Apa sih kita kirim neh? Nampak seperti ini. Langkah yang dilakukan yaitu bersihkan dulu di kiri kanan. Ini nampak sudah dibabati, yaitu jerami-jerami yang berada di kiri kanan. Ini berfungsi untuk mempercepat saat pembuatan tanggul, sehingga tidak mengganggu saat pencangkulan berupa sisa-sisa jerami ini. Ini yang sudah kita bakar, yang sudah kita semprot dengan paraquat dichlorida, nampak sudah mengering sempurna. Nampak di sebelah kirinya yaitu tanah membalik sehingga terbenam, yaitu dari jerami-jerami. Nampak hanya 1-2 yang terlihat, seiring dengan kedalamannya yang kita butuhkan. Nantinya akan membusukkan, akan melapukan yaitu sisa-sisa jerami ini. Ini nampak seperti ini. Jika terjadi mendadak, artinya kesusu, ini langkah yang tepat, yaitu kiri kanan tanggul ini harus dibersihkan dari jerami-jerami. Ini nampak tenaga kerja kita yang berada di kejauhan membersihkan, sehingga nanti saat pentraktoran jerami yang tinggi ini tidak terbenam sehingga sulit dicangkul. Ini kebetulan di ujung sana, di tempat kita yang tadi yang pertama kita lihat, ini sudah dilakukan pemopokan, sudah dilakukan pembuatan tanggul yang bagus. Ini seiring dengan traktor yang dari bawah naik ke atas, ini dilakukan proses pembajakan dari bawah. Namun hari ini harus selesai, artinya dibajak, kemudian dilakukan penggaruan, kemudian sudah kasar sampai nanti halus. Selanjutnya yang sudah halus ini, di pinggir-pinggir ini kita lakukan pemopokan atau pembuatan tanggul, karena seiring dengan yang dulu traktornya. Maka dari itu disarankan pembabatan bersih di kiri kanan tanggul, kiri kanan galeng seperti ini, nantinya akan memudahkan cara pemopokannya. Memang seharusnya dilakukan pembajakan dulu rapi, kemudian dilakukan pemopokan. Namun yang disarankan yaitu tetap dilakukan kiri kanan dari tanggul ini, biar nanti tidak mengganggu saat proses pencangkulan, saat pembuatan popokannya. Terlihat seperti ini, sangat tingginya, sangat dalamnya bajakannya, sehingga harus membenamkan, yaitu berupa jerami yang sisa
yang nantinya akan kita benamkan. Ini seiring dengan gemburnya tanah tidak bisa membalik secara sempurna. Nanti seiring dengan beratnya roda traktor akan menggilas, akan menancapkan, akan membenamkan dengan bekas-bekas jerami ini. Ini memang terlihat kasar, masih kumuh. Nanti seiring waktu akan dilakukan penggaruan secara bagus, secara sempurna. Seperti ini. Ini proses kontraktoran, proses pembenaman jerami-jerami. Kita bergeser ke sebelah kiri. Ini proses babatnya juga mulai selesai, melanjutkan yaitu proses untuk pembuatan tanggul atau pembuatan popokan, dimana proses pemopokan ini, pembuatan tanggul ini sangat penting sehingga menahan air, tidak terjadi kebocoran yang nanti akan tumbuhnya rumput seiring tidak bisa merendam yaitu di landahan kita. Maka dari itu proses pemopokan ini sangat penting, sangat dianjurkan serapat mungkin, setinggi mungkin, karena nanti berfungsi untuk menahan laju dari air agar nanti tidak bocor, tidak merembes, juga tidak keluar ke sana kemari. Nampak seperti ini yang belum dilakukan pembersihan. Ini contoh yang belum, guys. Nampak seperti ini, terlihat masih kumuh, masih tinggi-tinggi. Kemudian ini yang sudah dilakukan setengah pembersihan, ini juga masih setengah. Ini nanti dibetulkan secara bagus, secara rapi. Nampak seperti ini. Ini adalah yang belum dilakukan pemopokan. Di tengah-tengahnya sangat kumuh sekali, sangat masih belum bersih. Ini nanti rencana setelah garu bersih, guys, kita lakukan yaitu pemberian jerami, pemberian dekomposer, yaitu pembenah tanah atau pembusuk jerami nantinya tidak akan mengganggu untuk proses pelapukannya. Nampak seperti ini. Ini terlihat sudah dibersihkan, sudah dilakukan penyemprotan yaitu berupa rumput-rumputnya dengan Mars Up dari PT Maxi. Ini nampak sudah bersih. Nanti seiring dengan rumputnya ini dilakukan dengan pemopokan, pembersihan rumput-rumput, juga pembuatan tanggul. Yuk sarapan. Melone tak kek kono kemeng tak gawakne loro, lek Jono lek Supri karo tak centelne wis irisan. Oh iya. Ku jipukne ya. Iya. Baru 3 tombo. Pak Teguh tak nyemprot bekasnya melon. Kurang lebih gitu, guys. Ini proses pembuatan tanggul, pembuatan popokan, juga pentraktoran. Nanti kita review lagi untuk selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.